Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We meet again dengan saya Muhammad Imam Prasojo. Di pertemuan keempat kali ini kita akan mempelajari tentang shell. Kenapa saya pakai Kali Linux? Ya masih sama seperti pertemuan selanjutnya. Alasannya karena sayang aja udah saya download tapi nggak saya pakai. Akhirnya ya udah, daripada mubazir udah di download. Kemarin kan kita udah belajar tentang shell nih, tapi masih cetek lah, masih input outputnya doang, masih pengenalan variabel dan lain-lain. Sekarang kita akan mempelajari tentang control flow-nya. Keren nih, kita akan mempelajari tentang percabangan dan perulangan pada si shell Linux ini. Yang pertama tuh ada percabangan. Percabangan itu dibagi jadi dua, ada if sama ada percabangan case of. Percabangan if itu ada tiga, ada if else, dan ada if else. Kemudian percabangan case of itu cuma ada satu, case of exec doang. Kemudian perulangan dibagi jadi tiga, ada for, ada while, ada until, yang dimana nanti tiga-tiganya nih pasti berbeda. Oke, kita langsung aja masuk ke materinya. Oke, di sini saya akan coba masuk dulu ke folder yang sudah saya buat di download. Kemudian kita dulu di CD pertemuan 4, kita masuk ke pertemuan 4. Kemudian ini filenya udah ada beberapa yang saya buat untuk menghemat waktu juga, karena saya takut nggak kekejar nanti waktunya 10 menit. Oke, ini kita langsung ke yang pertama dulu, percabangan. Kita pakai nano, sama aja ya, untuk yang pakai Zorin atau yang pakai Ubuntu tuh sama. Ini saya pakai yang kemarin. Di sini kita harus tambahin dulu min n agar bagus rapi. Masih pakai yang kemarin. Kita pakai masukkan nama, masukkan npm, nilai UAS, UTS. Nah, if-nya kita pakai untuk di sini. Nah, di sini kita pakai if-nya. Bentuk umum if itu adalah if, terus ada kurung siku, kemudian di dalam kurung siku ini itu adalah sebuah kondisinya dia. Kondisinya apa? Ini ada $a. Ya. Ini variabel a dipanggil di sini min g sesuai dengan tabel yang ada di PowerPoint, artinya lebih dari sama dengan 90. Jadi maksudnya apa? Jika si variabel a ini lebih dari 90, maka akan tulisan selamat Anda mendapat nilai a. Oke, kita lihat. Yes, file name right. Terus kita pakai bash percabangan. Masukin nama Imam, npm 0142 0272, nilai U 90, nilai UTS 98. Ya, bener ya, nilai rata-rata 94. Selamat Anda mendapatkan nilai A. Tapi gimana kalau misalnya kita masukinnya di bawah dari 90? Oke, mari kita coba. Nah, ini misalkan 80 sama 70. Nah, dia nggak keluar tuh si yang ininya. Yang selamat Anda mendapat nilai A, itu nggak keluar di sini. Oke, kita clear dulu. Clear. Nah, terus kita nano lagi. Gimana caranya kita biar ngeluarin? Kita pakai yang namanya elif. Pakai elif. Terus jangan lupa kurung siku. Terus kondisinya misalkan min le itu sesuai dengan tabelnya, dia adalah lebih kecil atau sama dengan. Oke, jangan lebih kecil atau sama dengan. Kita pakai lt yang lebih kecil aja, karena kan kalau ge kan udah sama dengan, nanti dia malah nabrak jadi ya. Oke, min lt 90, terus pakai kursi lagi, titik koma, dan nah itu echo, terus kita tulis selamat Anda mendapat nilai B. Oke. Terus kita kasih else di sini. Else. Kalau else ini dia tanpa kondisi, jadi langsung aja.
echo save. Nah kita save. Oke, ini kita langsung bahas aja percabangan. Kita panggil gitu, sama aja untuk di yang Zorin sama yang Ubuntu pakai bash juga, nggak usah pakai chmod. Saya udah nyoba soalnya. Oke, kita masukkan nama imam npm 5121372, terus nilai uas 80 70. Nah, keluar, selamat Anda mendapatkan nilai B. Berarti percabangan yang keduanya si Elif udah masuk nih. Berarti untuk memanggil si else nya kita harus mengubah si Elif nya ini. Jadi cara mengubahnya adalah ini min lt itu kan kurang dari ya, berarti ge 80. Nah ini berarti kita x y enter, kita bahas lagi percabangan nama npm nilai uas 60 50. Nah keluar nih yang else nya nih. Kenapa nggak ke si Elif? Karena Elif itu tadi kita memakai kondisi dimana variabel A itu harus lebih besar daripada 80 baru si Elif ini akan dijalankan. Sedangkan else ini kan else itu tidak punya kondisi ya. Jadi apabila si if sama Elifnya nggak dijalankan, maka dia akan langsung nih menjalankan si else. Cuman jika si if Elifnya itu kondisinya terpenuhi dan dijalankan, maka else tidak. Oke, lanjut ke percabangan case off. Ini kita clear dulu biar rapi. Terus kita nano. Di sini saya udah buat juga case off. Di sini saya membuat tiga kasus. Ada hewan laut, hewan darat, sama amfibi. Nah, untuk pemakaiannya si case off ini, yang pertama case, terus ada variabel fill ini. Variabel fill ini apa? Variabel fill ini adalah variabel yang nanti dimasukkan oleh user. Jadi si user nanti bisa milih nih. Ini kan di sini ada tulisan masukkan pilihan Anda. Nah, begitu nanti dia udah milih, dia masuk ke variabel fill. Nah, variabel fill-nya ini akan dipakai di sini nih. Jadi nanti jadi gini. Jadi pas kasus variabel fill misalkan user milih 3. Nah, begitu user milih 3, nanti dia akan lari ke si case yang ketiga ini. Perlu diketahui bahwa pemakaian sintaks pada case ini itu yang pertama tuh ada in, ini wajib, terus satu, terus ini ada kurung. Itu artinya bahwa ini tuh case yang pertama. Jika variabel fill ini adalah nilainya 1, maka ini akan dipanggil. Jika variabel fill nilainya 2, maka ini akan dipanggil. Nah, jika variabel fill nilainya nggak ada nih dari 1, 2, 3 ini, bukan 1, 2, 3 ya, bukan angka atau bukan di luar dari angka 1, 2, 3, maka yang dipanggil adalah si bintang. Terus ditutup dengan esek. Oh iya, untuk membatasi kasus-kasusnya kita memakai ini titik koma. Titik komanya 2 kali ya. Mari kita coba. X, terus kita bash case. Nah, selamat datang di percabangan case. Silahkan pilih pilihan di bawah ini. Oke, saya pilih 2. Nah, benar yang keluar adalah kucing. Kita coba case. Nano case. Jadi saya milih 2. Nah, benar kan? Yang keluar adalah outputnya echo kucing. Begitu saya bash case dan masukkan pilihan yang salah yang di luar dari angka, maka dia akan langsung masuk ke si kasus bintang. Silahkan pilih yang benar. Oke, untuk case kayaknya udah. Untuk perulangan yang pertama kita akan memakai for. Kita pakai nano dulu, nano for. Di sini saya udah buat.
Untuk perulangan, perintah pertama itu harus pakai for. Jadi ini for, kemudian ditutup lagi dengan kurung biasa, terus ditutup lagi dengan kurung. Ini menandakan bahwa dia adalah kondisi. Nah, ini udah ditutup kurung 2 kali. Kemudian di dalamnya ini adalah kondisinya. Untuk kondisi di for, yang pertama tuh adalah kita mendeklarasikan variabelnya gitu. Kita mendeklarasikan sebuah variabel baru. Di sini saya mendeklarasikan variabel i sama dengan 1. Jadi nilai si i ini adalah sama dengan 1. Terus i ini harus kurang dari sama dengan 5 untuk si for ini bisa berjalan. Ini kurang sama, ini simbol kurang dari sama dengan itu bisa dilihat. Kalau di Kali Linux dia emang bakal digabung. Kemudian ada decrement sama increment nih. Nah, saya memakai si increment. Jadi nanti si nilai i ini akan bertambah seiring dengan perulangan yang terjadi. Saya akan menampilkan output berupa ini perulangan ke dan menampilkan variabel si i-nya. Oke, kita lanjut. Kita coba ya. Kita bash for. Nah kan, dia akan mengeluarkan ini perulangan ke-1, perulangan ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Dia akan selalu bertambah seiring dengan perulangan itu terjadi. Perlu diingat, pada for ini bisa terjadi sebuah yang namanya unlimited looping. Kenapa terjadi unlimited looping? Yang pertama tuh di bagian sini, di bagian kurang dari sama dengannya. Atau biasanya orang-orang tuh di bagian ini, increment atau decrementnya. Kalau misalnya saya ubah ininya bukan i++ tapi i min, apa yang akan terjadi? Dia akan terjadi unlimited looping. Nih, kita lihat bash for. Nah tuh, dia akan terjadi unlimited looping. Cara ngetinnya ya udah kita silang aja. Kemudian langsung kita masuk lagi coba ke for ya. Kita cd download, terus cd pertemuan 4, terus kita ls. Oke, sip, clear. Nah, kita masuk lagi ke formnya. Nah, ini kita plus. Itulah tadi kenapa terjadi unlimited looping, karena tadi kan dia i min nih, i min. Nah, begitu kan nilai i-nya 1 ya, nilai i-nya 1 nih. Nah, i ini kurang dari 5 nih buat ke ini, buat si for ini bisa jalan. Nah, udah i-nya 1, i-nya malah dikurang. Berarti dia nggak bakal nih nyampe 5 nih, makanya terjadi unlimited looping. Nah, kalau i-nya plus, dia pasti nyampe kan ke 5. Jadi i 1 nih, perulangan pertama, terus nanti ulang lagi, i-nya berarti jadi 2, masuk lagi ke sini perulangan kedua, terus ngulang lagi, i-nya jadi 3. Nah, sampai ke 5 tuh. Begitu ke 5, nanti ke 6, dia dicek nih di sini nih, bener nggak nih nilai i-nya kurang dari sama dengan 5. Sorry. Ya enggak dong, kan i-nya udah 6 gitu. Kalau udah 6 ya udah, perulangannya udah selesai. Akhirnya dia langsung ke down. Oke, kita save. Kemudian ada while, nama while. Nah, di while ini berbeda dengan si for. Kalau while ini dia tuh variabelnya dijabarkan di luar. Kan kalau for tadi variabelnya dijabarkan di dalam ya, di dalam kondisinya. Nah, kalau while ini di luar. Bisa sih sebenarnya di dalam, nggak masalah. Terus ada yang while ini juga kondisinya tuh dia nggak ada increment decrementnya dimasukkan di dalam perulangan while itu sendiri. Jadi dapat dilihat di sini di angka plus. Nah, ini increment decrement. Di sini saya pakai increment karena saya pakai variabel angka sama dengan 1, kemudian min le kurang dari sama dengan 5, dan nanti si angka ini akan terus bertambah seiring dengan terjadinya pengulangan. Oke, kita langsung bash aja, bash while. Nah, bisa dilihat kan,
imam 1, imam 2, imam 3, imam 4, imam 5. Berarti bener nih. Oke, bagaimana kalau misalnya angkanya kita ubah gitu kan? Oke, nggak apa-apa, angka kita ubah jadi 4. Angkanya kita ubah jadi 4, terus kita save buffer yes. File name oke. Terus kita bash lagi while. Nah, dia yang keluar cuma 54, 5. Bener dong, kan tadi kan variabel angkanya kita ubah jadi 4. Oke, kita ubah lagi jadi 1. Sip. Nah, untuk until nih, sekarang kita akan masuk ke until, nano until. Kalau until ini berbeda dengan si for sama si while. Kalau until dia ini kondisi, jika si kondisinya ini udah sama gitu atau bernilai true, maka dia akan berhenti. Pokoknya gini, ini kan angka saya masukin sama dengan 0 nih. Nah, terus ini min gt ini kan lebih dari sama dengan. Nah, lebih dari sama dengan 5 nih. Jadi jika si angka lebih dari sama dengan 5, maka si until ini tidak akan dijalankan. Nah, sedangkan angkanya yang tadi saya masukin tuh 0, si variabel angkanya nih. Berarti nilai angkanya 0. Nilai statement awalnya si angka ini 0, dimasukin nih ke until nih. Masuk ke until, apakah angka lebih dari sama dengan 5? Kan itu false ya, salah dong. Nah, kalau si until ini yang nilainya false malah dijalankan, sedangkan yang nilainya true itu nggak dijalankan. Emang berbeda dia dari for sama si while. Nah, terus nanti si angkanya ini saya increment decrement. Saya gunain increment di sini. Saya increment, angka akan selalu bertambah seiring dengan terjadinya perulangan. Bagaimana gini? Kita bash lagi deh, bash until. Ini kan dia lihat imam 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tadi kan bisa kita lihat di sini di nano until variabel angka awalnya adalah 0. Bener dong, masuk ke 0 kan, 0. Terus nanti dia akan diperiksa apakah 0 lebih dari sama dengan 5. False, salah. Berarti si until ini akan dijalankan. Nah, dia akan terus dijalankan sampai sampai dicek bahwa si until ini akan bernilai benar. Kapan dia bernilai benar? Ketika sudah lewat dari 5. Berarti ketika si until ini bernilai 6. Oke, coba deh ya, kita ubah nih. Nih, kalian harus ingat nih, min gt itu kan lebih dari sama dengan nih. Kalian lihat-lihat lagi aja di PowerPoint yang udah saya buat, itu ada kok tabelnya. Yang kita buat jadi 7 deh, 7. Jadi kita X, terus kita save, kita yes, terus kita bash until. Nah, nambah tuh dia jadi 7. Jika kalian tidak percaya bahwa si until ini akan berjalan jika kondisinya bernilai false, oke, kita coba. Kita nano until. Terus di sini saya ubah bukan min gt, tapi jadi min ae. Kita x, kita y, file name thread until, oke. Terus kita bash until. Nah, dia nggak jalan nih. Kenapa kan? Ya itu karena yang saya bilang, si until ini akan berjalan jika kondisinya bernilai false, sedangkan ini bernilai true. Jadi ini variabel angka kita masukkan nilai 0. Ya, until sampai si variabel angka kurang dari sama dengan 7, maka jalankan ini. Berarti variabel angkanya sudah sampai dong, kan variabel angkanya memiliki nilai 0, sedangkan untuk kondisinya itu si variabel angka harus lebih kecil daripada sama dengan 7. Nah, karena variabel angkanya 0, berarti variabel angkanya sudah bernilai true dong. Dia udah sampai dong ke kondisi yang menyatakan bahwa si variabel angka harus kurang dari sama dengan 7. Berarti ini si variabel angka ini sudah mendahuluinya, bukan sampai lagi, udah mendahuluinya kayak. Saya clear dulu. Kita clear dulu. Materi untuk pertemuan kali ini kurang lebihnya seperti ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.